Yang kedelapan, ta'atuz zaujah. Ingat kisah Bal'am bin Ba'ura, aulia Allah sangat besar di masanya. Dia terjerumus sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa sebabnya? Karena taat dengan istrinya. Nang akal sempurna, akal lebih banyak, tunduk kepada orang yang nafsunya lebih banyak. Binian jangan tersinggung ini nah. Yang sarik binian ini supaya baik artinya. Kenapa sebabnya? Karena kata Rasulullah sudah mengatakan bahwa perempuan itu adalah mabkhalah. Perempuan ini bikin bakhil laki-laki. Kebanyakannya artinya, bukan semuaan kadang. Para ulama as-salikin menjelaskan apa itu pintu-pintu syaitan, sehingga syaitan bisa masuk kepada kita lewat pintu itu. Dengan kita mengetahui pintu-pintu syaitan dalam diri kita ini, maka kita bisa waspada untuk selalu menjaga, mengunci atau menutup pintu itu, agar jangan sampai syaitan yang sudah bertunggu dalam diri kita ini besaruan kawan-kawannya. Pertama kata para ulama adalah pintu syaitan itu al-ghadabu, marah. Di saat kita marah berarti kita membuka pintu syaitan. Syaitan akan masuk kepada kita lewat pintu ghadab, marah. Nah, kita lihat orang marah, mun kita kali suah marah, mun kita suah marah, ingat akan kita suah marah macam apa? Kada tahu kuitan, kada tahu paguruan, kada tahu orang tua, kada tahu siapa juga pun. Kalau kita marah, tidak ada orang yang terhormat di hadapan orang yang marah. Kenapa? Karena dirinya sudah dipenuhi oleh syaitan. Al-ghadab pertama adalah marah. Nah, oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengutamakan tentang qazmul ghais, mengendalikan marah, menahan marah. Nah, bila kita marah, kita disuruh untuk berduduk. Andai kata waktu marah tadi kita berdiri. Andai kata kada mampu, bawa berabah. Andai kata kada mampu, bawa baudu, agar menurunkan marah. Al-ghadab. Jadi kita ingat, bila mana kita marah, kita dimasuki oleh syaitan. Yang kedua pintu syaitan adalah al-hasad, iri dengki. Kalau kita sudah dengki kepada seseorang, kita buka pintu ngarannya untuk kedatangan syaitan-syaitan. Kenapa sebabnya? Karena orang yang dengki itu bisa menggibah terhadap orang yang didengkinya, bisa memfitnah kepada orang yang didengkinya, bahkan bisa membunuh kepada orang yang didengkinya. Kenapa? Karena dia telah membuka syaitan masuk ke dalam dirinya. Qabil dengan Habil membunuh kakak dengan adik. Kenapa? Karena dengki bahwa adiknya mendapat satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat kita sakit hati apabila saudara kita mendapat nikmat, di saat kita sakit hati kalau saudara kita mendapat kelapangan dari Allah, berarti kita membuka diri untuk dimasuki syaitan. Jadi satu hasad di dalam diri kita akan banyak menimbulkan maksiat-maksiat yang lainnya. Makanya ada hadis yang mengatakan, yang artinya bahwa dengki itu adalah membakar kebaikan kita, sebagaimana membakarnya api akan kayu yang kering. Dengan sebab hasad kita menggibah orang yang kita dengki. Dengan gibah
amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Yang ketiga, pintu syaitan itu akan terbuka apabila kita hubbut tazayyun, suka berhias. Orang ini katuju beraksi, baik bini-bini atau laki-laki. Bila dalam diri kita ada katuju berhias, berarti kita membuka pintu syaitan. Laki-laki memakai amas, kenapa sebabnya? Katuju beraksi. Rambut nang putih disamir jadi hirang, kenapa? Katuju beraksi. Bulu mata nang kada lantik dilantiki, kenapa? Katuju beraksi. Kaning nang ada dihapus diulah lawan pulpen bahasa, kenapa? Karena katuju beraksi. Nah, samuan itu adalah maksiat-maksiat yang didatangkan oleh syaitan yang masuk ke dalam diri kita. Akibat asal muasalnya dia masuk kepada kita lewat pintu hubbut tazayyun, suka berhias. Yang keempat adalah tamak. Tamak. Di saat kita tamak, kita akan menjelma jadi syaitan. Kita akan menjelma menjadi syaitan. Orang yang tamak ini orang yang kadang merasa cukup dengan yang ada. Akibatnya tamak apa? Bisa mencuntan, bisa merampok, bisa mengakat tanah orang, bisa mengambil hak orang lain, bisa kadang membayar zakat. Karena apa? Karena merasa nang ada ini belum cukup. Papalingan dari kanaah. Yang kelima, pintu syaitan yang ada pada diri kita adalah al-ajalah, bersegera, beancap-ancap. Di saat kita melakukan apapun, bila katuju beancap-ancap, katuju belakas-lakas, itu adalah syaitan. Orang berwudu belakas-lakas, akhirnya kada liput, napa nang dibasuh. Orang sembahyang belakas-lakas, akibatnya kada ada lagi tumak ninahnya, batihahnya tegumpal-gumpal. Orang puasa belakas-lakas buka, belum lagi maghrib, buka aja sudah. Nah, al-ajalah. Di mana kita hendak lakas, di situ ada syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang keenam, al-bukhul, kikir. Orang kikir, orang yang dipenuhi syaitan. Ketujuh, ad-dirham wad dananir, duit. Paling banyak syaitannya. Nah, begitu kita suka dengan duit, kita membuka pintu syaitan. Duit nang halal, duit nang kada halal, duit nang jalan mana, asal itu duit diambil. Nah, ini adalah pintu syaitan. Yang kedelapan, ta'atuz zaujah, taat, tunduk dan patuh kepada istri. Napa jar bini? Jibini kahulu, kahulu. Jibini kahilir, kahilir. Jadi syaitan bayakungan. Kenapa? Begitu dia taat dengan istrinya, dia membuka dirinya seluas-luasnya untuk dimasuki syaitan. Ta'atuz zaujah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa kabbahullah binnar. Demi Allah bersumpah Hasan Al-Basri, demi Allah, tidaklah seorang laki-laki itu mentaati istrinya pada tiap-tiap yang dikehendaki istrinya, melainkan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa sebabnya? Karena bini-bini itu mereka diberi Allah akal lebih kurang daripada laki-laki.
Mestinya laki-laki yang menjadi pemimpin, laki-laki yang jadi ikutan karena akalnya lebih sempurna daripada bini-bini. Ditabalik, nang akal sempurna, akal lebih banyak, tunduk kepada orang yang nafsunya lebih banyak. Di saat kita sami'na inggih lawan bini, di situ ada syaitan masuk ke dalam diri kita. Ingat kisah Bal'am bin Ba'ura, aulia Allah sangat besar di masanya. Dia terjerumus sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa sebabnya? Karena taat dengan istrinya, karena patuh dengan istrinya. Aulia, apalagi nang kada aulia taat lawan bini. Orang wali yang besar, tapi karena dia selalu taat kepada bininya, akhirnya su'ul khatimah. Apalagi jaba, pedagang, awam, taat dengan bini. Binian jangan tersinggung ini nah. Jangan sarik binian ini supaya baik artinya. Kenapa sebabnya? Karena kata Rasulullah sudah mengatakan bahwa perempuan itu adalah mabkhalah. Perempuan ini bikin bakhil laki-laki. Kebanyakannya artinya, bukan semuaan kada. Nabi bicara yang kebanyakannya. Umumnya perempuan itu bikin kikir. Jarang ada perempuan yang wakaf 1 juta, jarang. Walaupun saling sugihan orangnya, jarang. Kenapa? Kebanyakan kikir. Umumnya. Kalau laki-laki ini taat kepada istrinya, berarti laki-laki itu sudah membuka dirinya dimasuki oleh syaitan tadi. Ta'atuz zaujah. Yang ke-9, ilmul hakikah. Ilmu hakikat ini banyak syaitannya. Begitu kita belajar ilmu hakikat, padahal kita belum sampai saatnya, ilmu syaitan yang kita dapatkan. Ilmu syaitan yang kita dapatkan. Jadi di sekeliling ilmu-ilmu hakikat itu banyak syaitannya. Dia selalu menarik manusia yang belum sampai kepada kedudukannya untuk belajar ilmu hakikat, agar kada sembahyang lagi, agar kada puasa lagi, agar segala ampun orang ya ampun seorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita hendak selamat daripada berbagai macam godaan syaitan, kita mesti menutup pintu-pintu syaitan yang ada di dalam diri kita. Bila kita buka, maka kita akan kewalahan menghadapi syaitan-syaitan itu.